rasa ya orang-orang tuh pasti akan ada yang tergerak lah, mau kepengen bantu, tapi kadang mereka juga nggak tahu lewat mana. Wah, saya ingin membantu ini, tapi kalau kerja sendiri saya terbatas, dana saya terbatas, tenaga saya terbatas, pikiran saya terbatas. Nah, tapi ketika saya lontarkan ke Rotary, wah, banyak banget yang sudah terrealisasi. Smart Clickers, beberapa waktu yang lalu Ivana sempat ngobrol dengan PDG dari Rotary, kemudian sempat juga ngobrol dengan presidennya, presiden distrik juga ya, Presiden Klub Surabaya Persada juga udah. Kayaknya belum lengkap kalau misalnya belum mengkorek-korek, mengkulik-kulik dari para membernya. Betulkah saya menyebutnya member? Iya, member. Oke, yang pertama Ivana mau kenalin dulu, ada Kak Ellen. Ya, aku Ellen. Aku sudah 3 tahun di Rotary Club Surabaya Persada. Oke, sebelahnya ada Saya dengan Novi. Oke, saya manggilnya apa nih? Rotarian Novi ya. Iya, Rotarian Novi dan Rotarian Ellen. Oke, ada dua perempuan hebat, perempuan cantik, ada Rotarian Ellen dan ada Rotarian Novi. Sebelum gabung di Rotary atau menjadi Rotarian ini, sebenarnya Kak Ellen sendiri ini adalah seorang apa sih? Wih, seorang apa loh ya? Seseorang yang sibuk di apa? Seseorang yang sibuk di hal apa atau apa, boleh dong? Ini dikenalin dulu ke teman-teman Smart Clickers. Gabung di Rotary Surabaya Club, itu aku sebagai marketing di salah satu usaha di Surabaya. Kebetulan 5 tahun sebelumnya itu aku tertarik banget gitu untuk kenal dunia literasi lebih dalam. Jadi aku nyari-nyari sendiri informasi, terus ya merasa terbeban gitu ya dengan anak-anak di sekitar kita, terutama kita yang bekerja. Apa ya bisa kita lakukan gitu. Anak-anak seperti apa yang menjadi akhirnya seorang Kak Ellen itu kok merasa perlu banget nih untuk peduli dengan anak-anak? Apa yang fenomena apa yang mungkin pernah Kak Ellen pernah lihat? Beberapa tahun lalu itu pas lagi boomingnya penggunaan handphone ya. Jadi aku tuh merasa, wah, untuk anak-anak ini yang terutama orang tuanya yang bekerja, mereka itu minim perhatian, mereka minim dukungan. Jadi lebih banyak mereka ya mengalir gitu aja hidup. Yang penting makan sudah, sekolah sudah, bermain, tapi bermainnya ini kayak nggak diarahkan gitu loh. Jadi gadget semua. Iya, semuanya serba gadget sampai di waktu itu ya beberapa tahun lalu itu. Jadi aku merasa, wah, ntar aku kerja, anakku gimana ya setiap harinya gitu. Jadi punya beban. Nah, dari situ aku coba cari hal-hal yang bisa aku lakukan buat anak-anak. Ini seperti apa sih yang bisa aku bagikan gitu. Nah, berawal dari pemikiran anakku nanti mau jadi seperti apa, kepedulian kepada anak dan anak sendiri, kemudian akhirnya meluas. Yang gitu awalnya kan mengalir gitu aja ya, yang penting udah sekolah, udah ikut les gitu, tapi kayak masih rasa ada yang kurang gitu. Sukacitanya mereka bermain tuh beda gitu loh ya, saya ingin buat sesuatu yang berbeda. Nah, dari pencarian itu sampailah saya ketemu sama Rotary yang kebetulan intens di bidang literasi. Akhirnya saya gabung, saya banyak sekali belajar di sana. Awalnya kenal atau tahu Rotary itu seperti apa dan dari mana pada waktu itu Kak Ellen? Dari mana ya? Sampai lupa. Ya, saya waktu itu memanfaatkan teknologi juga ya, dari gadget juga. Jadi saya cari di Instagram. Bukan dari teman atau mungkin member lain yang sudah tergabung kemudian memperkenalkan itu, bukan ya? Sebelumnya belum. Jadi itu semua mengalir gitu. Jadi seperti saya mempertemukan Pres Abek tadi, ya ke Rotary itu juga dari network juga. Jadi saya sumbernya nyari dulu dengan hashtag literasi kayak gitu. Saya dapat informasi-informasi banyak. Akhirnya sampai suatu titik ada event bersama, kita ketemu gitu. Jadi bertemu dengan salah satu member di sana, saya diajak, saya gabung. Semakin kenal akhirnya klik dan yakin untuk bisa gabung di Rotary ini gitu. Betul. Ya. Mantap. Kalau untuk Rotary Novi, Ya. gimana tuh? Sebelum gabung di Rotary ini sebenarnya aktif di apa sih atau mungkin sibuk di apa? Sebelumnya sih memang saya belum pernah ada join yang kegiatan sosial ya. Jadi ini memang saya sedang mencari apa sih yang kira-kira bagus, yang kira-kira itu juga bermanfaat untuk masyarakat dan sesuai dengan passion saya ya. Jujur saya mulai gemar membaca itu sejak saya kuliah di Amerika. Di sana kan semuanya tuh serba buku ya. Kita pun kalau misalnya liburan yang tahun berapa itu? Aduh, udah lama banget, udah soalnya ini udah tua banget gitu. Kena deh.
Kena deh pancingan pertanyaannya kan. Jawabannya pasti akan susah kalau udah berbicara angkatan berapa gitu. Kalau umur sih saya masih 17 Iya. Iya. Siap. Percaya kok. Oke, jadi semuanya pada waktu itu bermula dari kuliah di Amerika, dan di sana memang disadarkan bahwa semuanya adalah tentang buku. Betul. Semua Jadi, itu dengan di sana buku. itu kan kalau misalnya kita ke toko buku itu nggak kayak di sini. Di sana itu bisa kita baca ada buku di sana, buku baru ini kita baca di sana selama nggak dibawa pulang, nggak usah bayar. Sampai begitunya. Jadi kan saya kalau nganggur itu paling banyak ya ke toko buku atau ke perpustakaan. Nah, bedanya kalau di sini kan perpustakaannya juga kurang menarik, ya kurang diakomodasi dengan baik. Akhirnya ya mungkin juga itu membuat minat baca di sini ini agak kurang ya, lemah karena mungkin juga tidak menyenangkan begitu ya bagi orang-orang sini, mungkin seperti itu karena kurang menarik itu tadi. Ya saya melihat sih waktu orang seluruh Indonesia lah itu jarang banget yang suka baca buku. Nah itu kan sebenarnya kalau orang saya Indonesia sih sukanya baca hati. Oh iya, sama baca pikiran. Itu dia Batin ya, batin. Terus pinter dikit jadi orang pinter. Oke, terus? Ya kan kalau misalnya orang Indonesia ini dibandingin apa ya, kita ini belajar banyak banget itu sebenarnya dari buku. Jadi pinter itu sebenarnya dari buku, bukan dari gosip gitu kan, bukan dari cuman kita menonton TV gitu kan. Kalau buku ini kan apapun dia ada sourcingnya. Yang sourcingnya ini kan yang penulisnya juga pinter-pinter kan. Mereka menulis buku itu nggak ngasal gitu kan. Jadi kita bisa belajar lebih dengan kita tuh mencintai buku. Nah makanya itu nih saya ini waktu tuh diajakin kan sama teman saya itu yang di Tupperware, Pak Sani. Pak Sani itu waktu tuh nggak sengaja ketemu saya ini waktu saya bawain buku saya yang kedua. Jadi dia melihat penulis juga. Saya tarik kesimpulan. Penulis ini kan menulis buku itu tidak ngasal. Jadi pasti orang-orang pintar yang menulis buku. Berarti orang pintar, keren. Ada berapa bukunya? Aduh, tapi bukunya ini masih buku anak. Tapi gitu apapun loh. itu ya Kak Ellen bukunya ya. keren banget. Aku udah baca, aku bagiin juga ke anak-anak. Imajinatif banget. Nah, itu dia. Itu Udah karena 3 buku terasa, ya. ya. Mantap Nah, ya, ada 3 keren. buku. Nanti deh kita cek-cek bukunya ya. Wajib nih. Oke, Petualangan. Nah, waktu Pak Sani ngelihat buku saya itu, dia tanya, ya mau nggak sih ikut Rotary? Rotary Apa apaan gitu ya? Apaan? Terus dia cerita nih bahwa Rotary itu sebenarnya ada 7 misi ya. Terus tapi Rotary-nya dia ini dia lebih ujung-ujungnya ke literasi dan pemberdayaan UMKM. Perempuan itu artinya perempuan ya, juga. juga ya, kan sesuai dengan passion saya ya. Oke lah aku join, dan akhirnya ya benar juga. Jadi kita ini nih dengan Mbak Ellen juga ini kan kita bikin read aloud, terus kita ngajarin anak-anak, terus kita juga apa itu bikin bantuin perpustakaan bikin ngisi buku, terus kita sampai juga ngirim buku ke luar pulau. Kok seru-seru banget gitu kan. Terus ini nanti ini sesuai banget nih dengan hobi dan passion ya. Betul. Nah, terus habis itu kita kan juga mau bikin book club nih di perpustakaan. Perpustakaan provinsi. Yes. Oke. Jadi semuanya ini berkutat dengan gimana sih kita mau mengajarkan orang-orang ini untuk lebih mencintai buku. Oke. Ini juga mungkin menyadarkan bahwa sepenting itu loh sebenarnya membaca buku itu, yang semuanya tidak bisa diselesaikan dengan nonton TV misalnya atau gadget. Betul. Or main game ya kan. Yes. Oke. Nah, kalau untuk Rotarian Novi sendiri gabung menjadi Rotarian ini sudah berapa lama? Hampir setahun lah kira-kira. Hampir setahun itu. Apa yang terjadi? Pengalaman apa mungkin yang sudah didapat dari kurang lebih setahun itu akhirnya semakin meyakinkan bahwa Rotary ini keren banget nih. Ini organisasi yang apa ya istilahnya nih, ini tepat banget nih yang aku cari selama ini. Apa nih? Mungkin ada kegiatan apa yang sudah menyentuh hati, atau mungkin kegiatan atau ada satu kejadian apa yang memang benar-benar itu nggak terbeli. Buat saya ya, grupnya Rotarian yang saya join ini orang-orangnya cukup mau bekerja keras. Jadi mau untuk ini nih kita ada mau garap ini. Oh ya, ayo barang-barang kita semua tuh kompak ngerjainnya. Memang ada beberapa Rotarian lain itu yang memang mungkin juga sudah ada umur atau apa ya, akhirnya udah ya, padat aktivitasnya juga. Mereka juga udah punya aktivitas sendiri. Nah,
Jadi saya ini sih merasa kalau di grup ini kita kalau punya ide apa kita lontarkan itu bisa dijadiin bareng-bareng. Jadi kita tuh nggak usah kerja nggak sendiri iya. gitu ya. Kita punya ide apa itu bisa digarap bareng. Betul. Yang artinya begini, bisa dibilang setiap member punya mimpi atau keinginan dan itu bisa diwujudkan bersama-sama. Betul. Oke. Jadi kan kita ini kayak misalnya Mbak Ellen ini punya ide kemarin untuk Read Aloud di Bojonegoro. Oke, kita bisa apa? Oke, Mbak Novi yang bagian ini, nanti Mbak Indra bagian ini, akhirnya kita bagi tugas, hasilnya tuh jadinya luar biasa banget kita punya banyak sumber daya manusia yang hebat di dalam member Rotary, itu ya. Jadi Rotary itu ya. Kita membutuhkan ini, kita mau melayani di sini misalnya, terus kebutuhannya kayak gini. Siapa yang bisa support? Nah, kita tuh udah ada gitu loh. Dengan ininya. latar belakang atau skill yang berbeda-beda itu saling support di situ. Jadi ya. kayak mau menjangkau apa, mau menjangkau kemana, yang bahkan yang mungkin nggak kepikiran gitu ya, itu bisa kita lakukan bersama. Jadi yang penting kita itu ya tadi seperti Pres Abed bilang punya visi, punya passion, terus kita punya yang penting punya tujuan dulu ya, visi empati dulu. buat sekitar kita. Betul. Karena kalau kita kerja sendiri kan nggak bisa selesai, nggak bisa ada perubahan. Tapi dengan kita bekerja sama, kita kolaborasi. Jadi di Surabaya itu kan yang namanya Rotary Club itu kan juga banyak, ada beberapa klub. Kemudian di beberapa kota tadi di Indonesia Timur terbagi lagi. Itu kita tuh bisa saling ngeling satu dengan lainnya. Meskipun ada beberapa di Surabaya itu Kak Ellen ya, tapi tetap semuanya tujuannya sama ya, visinya sama dan tetap saling berhubungan baik. Iya, satu sama lain meskipun ya. ada tiap Rotary, tiap klub itu punya fokus masing-masing. Nah, tapi sebisa mereka bantu, mereka pasti akan bantu. Jadi kadang-kadang saya pikir, wah saya ingin membantu ini, tapi kalau kerja sendiri saya terbatas, dana saya terbatas, tenaga saya terbatas, pikiran saya terbatas. Nah, tapi ketika saya lontarkan ke Rotary, wah banyak banget yang sudah terrealisasi gitu loh, khususnya di bidang anak, membangun kegemaran membaca. Yang saya pikir awalnya, aku ini mau ngapain? Aku harus melangkah mulai dari mana gitu loh. Tapi sekarang ketika aku melihat sesuatu dan itu bisa dibantu, aku langsung masukkan di grup, tolong dong, aku butuh bantuan nih, kita bisa yuk ngerjain ini. Itu langsung gercep semua ya, saling membantu. Saya pikir ini butuh biaya berapa, butuh SDM berapa, kalau kita bayar ini berapa banyak, untuk hal teknis juga. Wah ngeri banget kalau kita mau melakukan satu tapi terbatas sama dengan begitu banyak hambatan gitu. Tapi kalau di Rotary itu kayak langsung plong gitu, selesai gitu. Kayaknya semua akan menjadi lebih mudah. Jadi mudah, gitu jadi lebih semangat. Semua boleh punya mimpi, tapi mimpi itu tidak harus diwujudkan sendiri-sendiri ya. Iya, karena bersama-sama ada kolaborasi, ada kerjasama sangat baik sekali dengan para member gitu ya. Kalau Kak Ellen sendiri apa nih pengalaman yang mungkin benar-benar 3 tahunan ya bergabung? 3 tahunan. Oke, 3 tahunan berarti udah cukup banyak dong pengalaman. Tapi apa nih yang mungkin paling ini seru banget, ini keren banget, apa nih? Yang paling berasa pertama itu aku bukan business owner, aku juga bukan di level top management, aku karyawan biasa aja, tapi aku bisa dirangkul di Rotary, aku bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk berkarya yang mungkin dengan kapasitas aku nggak bisa gitu. Jadi aku punya banyak bayangan di luar yang bisa aku kerjakan. Dari aku bergabung Rotary, aku tuh bisa belajar banyak hal termasuk dunia kesehatan. Contohnya banyak banget. Contohnya kalau kesehatan misalnya. Kemarin belajar tentang TBC, terus belajar tentang apa itu polio itu detail banget ya, dari mulai kita fokusnya di mana aja, terus di titik mana aja yang masih ada polionya, terus apa itu yang sebelumnya itu apa ya, lupa, gangguan pada darah itu loh, talasemia itu kan. Tapi yang artinya memang ada beberapa hal atau banyak hal yang nggak pernah kebayang, nggak berpikir untuk bisa bakal tahu itu gitu ya. Akhirnya didapatkanlah dari Rotary, karena sumber dayanya itu tadi kan luar biasa ya, beragam. Jadi kita bisa yang nggak bisa masak, hubungi aja, bisa ikut-ikut gitu ya. Kita dapat kesempatan belajar di Rotary, jadi bukan hanya melayani, tapi kita juga diedukasi juga kayak gitu. Mantap ya, keren. Jadi 3 tahun ini apakah sudah cukup waktunya untuk belajar? Belum pasti. Masih tetap terus ya. Masih banyak karena area yang bakal kita layani kan terus bertumbuh berkembang juga gitu. Kita bertemu anak-anak yang bertumbuh juga, bertemu dengan remaja yang bertumbuh, youth yang bertumbuh. Jadi kita juga harus belajar terus supaya
apa yang kita layani itu bisa maksimal kayak gitu. Ada pertemuan khusus nggak sih, Kak? Kayak misalnya Rotarian ini Persada. Iya. Apa tadi? Rotary Club Surabaya Persada. Rotary Club Surabaya Persada. Ada nggak sih aturan misalnya itu harus ada pertemuan, misalnya seminggu sekali nih harus meet up untuk membahas apa atau apa? Atau Minimal seperti 1 bulan sekali. Minimal 1 bulan sekali. Tapi ya? kalau misalnya kebetulan di tempat kita tuh rajin banget. Jadi nggak ada agenda ngumpul sendiri, ngopi-ngopi gitu, Iya, tapi ngopi yang bermanfaat. Selama pandemi itu kita via Zoom. Nah, tapi terus kalau misalnya ini butuh intens ini ngobrolnya karena terkait servis yang lebih besar, itu kan koordinasinya harus lebih intens ya. Jadi kita langsung video call, langsung Zoom terbatas. Pokoknya WhatsApp grup juga dimanfaatkan semuanya kayak gitu. Ya pokoknya gerak cepat lah ya untuk Iya, banyak hal itu ya. karena meskipun teman-teman tuh sibuk tapi masih mau luangkan waktu, jadi sebisa kita kayak kemarin udah ini karena penting banget ya udah kita inisiatif bisa video call bareng di grup-grup gitu. Terus kalau masih bisa diagendakan kita meeting via Zoom gitu. Ini minimal 1 bulan sekali seluruh member. Yes. Untuk jarak waktu terdekat ini lagi sibuk apa sih? Lagi sibuk mempersiapkan apa sih? Banyak banget. Apa nih? Chef Salah Novi satunya. lagi menginisiasi project untuk fundraising sama agenda di Disperpusip Provinsi. Silakan. Gimana Chef tuh? Novi. Gimana tuh? Chef Novi ya. Iya. Oke, gimana? Nggak usah lah, nggak usah pakai begitu. Rotarian Novi. Kepanjangan juga ya. Gitu aja. Kak Novi, gimana Kak Novi? Yuk. Ya kalau dari saya sih memang waktu itu kan waktu kayak gabung di Rotary ini itu pertama-tama mereka ada bikin acara di perpustakaan yang di sini di Menur ini ya. Terus waktu itu pulangnya itu mereka kan ketemuan nih sama bapak sekretarisnya. Terus sama bapak sekretarisnya ini orangnya welcome banget. Orangnya itu kepengen apa ya, gemes gitu loh. Ini perpus ini harus bisa lebih maju lagi. Nah terus dia nanya, ayo dari Rotary mau apa? Terus kita kan ngelontarin, Pak gimana kalau kita bikin red cloud itu sebulan sekali, atau mungkin bahkan nanti kalau bisa itu jalan mungkin bisa dibikin seminggu sekali malah kan. Terus kita juga ngelontarin gimana kalau kita bikin kelas writing juga di sini, gimana kalau kita bikin book club kan apapun ini perpustakaan ya, jadi supaya orang itu bisa datang untuk lebih meminjam buku nih, supaya tahu nih namanya perpustakaan itu ada di situ. Padahal saya tuh rumahnya tetangga itu, saya dulu nggak tahu kalau itu ada perpustakaan. Dan saya nggak yakin semua yang bertangga dengan perpustakaan itu juga tahu kalau itu perpustakaan. Ini yang salah siapa sebenarnya, yang itu kurang sosialisasinya atau gimana. Betul. Tapi akhirnya dengan kegiatan demi kegiatan atau agenda yang dilakukan dengan teman-teman Rotary ini mungkin semakin mengenalkan bahwa ini loh perpustakaan. Ini wajib loh kalian datengin karena di dalam perpustakaan ini ada apa aja, bukunya apa atau seperti apa gitu kali ya. Betul. Oke. Kalau untuk dari Kak Ellen sendiri apa nih? Banyak banget ya, semua yang saya inisiasi itu rata-rata di ACC semua. Jadi mulai yang pandemi sedang dikerjakan sekarang apa nih? Yang pas pandemi aja kita bikin pelatihan read aloud untuk Jawa Timur itu secara bertahap. Kita telah mengajar kepada sekitar 2000-an guru, orang tua, komunitas, pustakawan. Itu kita mengundang narasumber yang profesional di bidangnya. Kemudian yang berjalan ini kemarin kita baru di Bojonegoro, itu kita layani sekitar 160 anak dibagi tiga servis. Jadi ada yang kelas rendah, kelas atas, sama orang tua parenting class. Kemudian bersamaan juga kita mengadakan webinar dengan Sangihe untuk meningkatkan minat baca di sana. Kita juga mendonasikan buku ke sana. Itu lumayan banyak juga antusiasnya. Kemudian yang terdekat ini selain project nanti dengan Disperpusip, minggu depan kita ada kelas menulis. Temanya ayo ekspresikan dirimu dengan menulis untuk hanya untuk anak-anak aja. Khusus yang ini SMPN Negeri 3 Krian kita offline, tapi sudah ada request lagi dari SMP di Buduran. Jadi rencananya kita sedang roadshow sekolah gimana kalau bisa seluruh sekolah bisa kebagian ya. Betul. Dan itu kita lakukan bertahap karena kan kalau digerebek langsung juga nggak efisien gitu. Jadi kita pengen lebih intens, anak-anak dapat kesempatan untuk meskipun mereka tidak bayar free, tapi layanan yang kami berikan maksimal. Iya, layanan yang kami berikan tuh maksimal, bisa ada interaksi dari teman-teman juga seperti itu. Terus dari SMP itu nanti kita mengadakan kelas menulis juga untuk anak usia 7 sampai 12 tahun. Itu di waktu yang
berdekatan, sambung menyambung, dan kita dibantu sama penulis-penulis yang memang sudah handal di bidangnya. Sebut saja. Salah satu penulis anak di Salah Indonesia satunya pasti ini ada ya? Kawati Aidio juga. Tahu. Iya. Terus kita Bersama punya pasangannya kalau nggak salah ya. kenapa? Iyalah. Kawati, ya ingat pernah bedah bukunya, ingat. Iya, kemudian ada Oke. para akademisi juga terlibat. Wah, pokoknya kita nggak kekurangan ilmu gitu. Kita dapat banyak masukan. Termasuk Kak Novi mengisi juga Kak untuk kelas menulis itu? Iya, Oh, untuk oke. sementara read aloud nanti ya ada tahapannya nanti ke sana juga. Setelah selesai atau beres di kelas menulis, kelas memasak. Bisa. Masa, iya. Bisa. Dapat semuanya. Dapat ya semua. kan? Kita Dapat waktu itu semuanya. menghias kue ya. Ada ya, sudah pernah ya? Sudah. Hmm. Udah berapa kali juga sama apa namanya? Ya ini ya, read aloud juga bukunya Kak Novi ya waktu itu. Oke. Bagus banget ya bukunya. Iya Kan loh. buku saya itu memang ada buku yang salah satunya adalah membuat cupcake Nutella, tapi ada ceritanya. Jadi saya tuh bercerita dulu nih, ini ceritanya ngapain kok bisa tiba-tiba bikin ini gitu kan. Oke. Terus habis itu anak-anak nanti yang buat lah gitu sih. Terus waktu menghias kuenya itu beda banget ya. Biasanya itu kayak nggak biasa gitu loh. Jadi memang kreativitasnya itu tertular sih harusnya ke anak-anak gitu. Keren Dan banget. itu tapi cukup mudah ya diterima untuk anak-anak ya? Iya, Cukup mudah. mudah untuk duplikasi untuk anak-anaknya. Iya. Dan kuenya itu enak banget. Saya nggak percaya kalau kuenya enak, nggak percaya kalian, nggak percaya. Belum percaya kalau kuenya enak. Kecuali kalau sudah ada terpampang nyata di sini. Enak banget. Kita tuh juga punya YouTube-nya Emily and Emma. Oh iya. Boleh dicek nanti ya. Jadi itu dari buku Jadi buku bukunya itu tuh saya Kak hidupkan Novi. juga. Kita Oke. bikin YouTube-nya, pemerannya itu juga anak kecil-kecil. Jadi Iya. ada 2 anak ini yang pemerannya sebagai Emily dan Emmet. Di situ sama ada satu lagi Eric ya. Oke. 2 anak inilah yang nanti mengajarkan anak-anak ini tuh untuk memasak. Kalau saya yang masak kan udah biasa ya, biasanya ya. Oke. Nah, jadi saya Kan anak kecil lebih seneng dengan ini ya, Iya, sesama anak betul. kecil, seolah-olah teman ini sebaya gitu Iya. lagi main bareng mungkin gitu Betul. ya. Sampai seperti itu ya servis kita ya. Luar biasa. Keren. Buku saya ini tuh lebih ke arah petualangan. Petualangan. Jadi dia itu nanti akan bisa ke Jepang, ke Prancis, ke Oh, Belanda. Dia bertemu mantap. dengan chef-chef yang terkenal. Apalagi kalau sudah Petualangan. tergabung dengan Rotary. Iya, Bisa betul. mau ke Bisa negara diapakan, manapun gitu iya. ya. betul. Bisa Mantap. ketemu teman-teman juga di Jepang ya, nanti bisa diinisiasi dengan ada pertukaran pelajar itu, Oh, iya, nyambung semuanya itu. Saya masih umur 17, kok bisa lah jadi pelajar. Kak Ellen, Kak Novi, beberapa waktu lalu kan Ivana sempat ngobrol nih sama PDG Hermanto Angkaya. Sempat diceritakan bahwa di Rotary ini ada 7 area fokusnya. Iya. Salah satunya yang menarik hati Ivana adalah mencegah timbulnya peperangan dunia atau konflik iya. itu mungkin kalau secara nyata yang sudah pernah terjalankan gitu, kegiatan seperti apa sih yang dimaksudkan mencegah konflik itu? Kalau yang paling berasa itu mungkin di sesi read aloud itu kita kan ya banyak ya buku-buku yang bisa kita ceritakan ke anak-anak, terutama tentang empati, persahabatan, pertemanan, saling tolong menolong kayak gitu. Terus yang untuk youth itu karena mereka ada sesi khusus itu interaksi langsung dengan teman-teman di luar, jadi banyak hal yang mereka bahas ya, termasuk budaya. Aku pikir itu salah satu hal yang ketika kita belajar tentang budaya, kita kenal dengan budaya luar, mereka kenal dengan budaya kita saling mengerti, memahami. Jadi kemungkinan untuk meminimalkan konflik itu kemungkinan untuk mencegah konflik jauh lebih tinggi gitu. Jadi Jauh lebih bisa maksimal. iya, ya? saling bercerita. Oh, Oke. aku punya teman misalnya di Malaysia tuh kayak gini loh. Makanya tadi kan kita saling diterima gitu loh. Meskipun beda ras, suku, agama gitu. Ini poinnya. Iya, terus area pelayanan kita pun kita nggak hanya fokus yang Muslim aja atau yang Kristen aja atau yang Buddha aja. Itu Semua kita semua ini. dirangkul, Iya, semua. kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda budaya. Makanya kita yang di Bojonegoro itu kita bertemu dengan teman-teman dari Muhammadiyah, Oke. kayak gitu. Terus di Sangihe kita bertemu yang mayoritas Nasrani gitu. Tapi yang kita bagikan ini kan ilmu yang bisa membuat kita bertumbuh, anak-anak kita, masyarakat kita bertumbuh.
apa sih yang dibutuhkan di sana, apa sih yang kita punya, apa sih yang kita bisa. Terus kita berkolaborasi dengan siapa gitu. Itu akhirnya kan nggak ada pikiran yang mau negatif gitu. Iya, lebih banyak gimana sih bisa bertumbuh gitu, bertumbuh. Jadi bukan hanya untuk orang lain tapi diri kita sendiri juga. Oke, minimal untuk diri kita sendiri dulu, baru mengajak yang lain untuk bisa bertumbuh bersama gitu kali ya. Iya, tumbuh bersama. Iya, betul. Karena semua perubahan itu pasti dimulai dari diri sendiri. Sepakat, Chef Novi. Sepakat. Iya. Nanti inisiasi ke depan dengan Sangihe itu juga mungkin juga dengan pulau-pulau yang di sekitarnya yang seperti kita kemarin bahas ya. Kira-kira makanan tradisional sana apa sih? Oh, sagu. Nah, kita kepengen juga belajar. Nanti kita mau mengolah sebuah kue atau makanan gitu ya dari sagu. Nah, kan itu sudah belajar budaya juga. Iya, betul, dan itu tugas besarnya Chef Novi juga untuk bisa memikirkan bagaimana sagu bisa menjadi sesuatu yang enak, lezat banget nanti gitu ya. Dan ternyata ketika ada PR-nya. Ketika kita berkeliling gitu, bertemu dengan teman-teman di kepulauan gitu, kita jadi tahu, oh kalau di Papua itu seperti ini komunikasi kita, kalau dengan teman di Jawa seperti ini, teman di Sumatera seperti ini, di Bali seperti ini, kayak gitu. Oke, jadi intinya 3 tahunnya ke Ellen dan hampir 1 tahunnya Chef Novi ini sebenarnya sangat menyenangkan ya untuk bisa bergabung di Rotarian ya. Iya. Oke. Apa nih yang pengen disampaikan nih ke teman-teman nih? Jadi karena kan kalian sudah merasakan bagaimana dahsyatnya sudah bergabung di menjadi bagian dari Rotarian gitu. Supaya mungkin semakin banyak lagi mungkin anak-anak muda, tidak hanya anak muda sih, semuanya untuk bisa juga terangkul di sini dalam organisasi orang-orang baik. Ya, untuk saya rasa ya orang-orang tuh pasti akan ada yang tergerak lah, mau kepengen bantu, tapi kadang mereka juga nggak tahu lewat mana, harus kemana, betul ya. Yes. Nah, kita ini kepengen menggait orang-orang yang seperti itu. Jadi kita kan bergeraknya di bidang literasi dan UMKM. Kalau memang nih kalian punya visi yang sama, ayo dong kita gercep bareng-bareng, kita punya proyek bareng-bareng, ayo dikerjain bareng-bareng. Nggak masalah, kamu nggak punya manpower, kamu nggak punya uangnya, nggak masalah. Ayo, kamu punya ide apa? Kita jabarin, kita garap bareng-bareng. Betul nggak Mbak Ellen? Betul sekali. Kalau Kak Ellen gimana Kak Ellen? Kalau aku paling mudah kita bantu sesama ya lewat Rotary karena semuanya ada di sana. Asal kita mau bergerak gitu. Mau bergerak terus bergerak. Mau melakukan apa gitu kan. Kita banyak di Rotary juga tadi ada fokus area beragam. Bisa nanti gabung di Rotary ini kalau memang ingin membantu masyarakat pedalaman terkait air, kesehatan, punya kemampuan di bidang kesehatan. Silakan bisa dipilih mana yang sesuai, mana yang nyaman gitu ya, mana yang sesuai dengan kemampuan dan juga mungkin skill gitu ya. Kalau nggak sekarang terus kapan lagi gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi nih Smart Clickers. Kalau misalnya kamu juga merasa ingin sekali bisa banyak nih yang sering menulis gitu ya di caption-captionnya misalnya di sosial medianya misalnya ingin menjadi seorang yang lebih baik dari kemarin. Betul. Udah tahu caranya belum gitu, udah tahu komunitasnya belum. Kalau misalnya kamu mungkin salah satu dari orang-orang yang ingin menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, tapi kamu nggak ngerti gitu loh. Terutama untuk yang tertarik atau passionnya ada di literasi misalnya, gabung aja di Rotary mungkin seperti itu ya. Iya. Akhirnya terima kasih banyak Kak Ellen. Terima kasih juga Kak Ivana atas kesempatannya. Oke, jangan apa ya, nanti kita bakal ngobrol 5 jam lagi boleh lah kapan gitu ya. Sambil kita ngemil-ngemil hasil karya dari cemilannya. Tahu loh ya, saya belum percaya loh ya kalau memang itu enak atau ini, belum terpercaya kalau belum dirasakan ya kan. Oke, thank you so much. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Untuk Anda dan juga Kak Novi ya. Thank you, Smart Clickers.